Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab. Kaifa halukum fi hadhihi al-ahwal? Arju ahwalakum fi sihhati wal afiyati. Tayyib, al-yawm al-thulatha at-tarikh ar-rabi' min Agustus sanata 2020. Tayyib, nabda darsana hadza bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah Ustaz jelaskan apa itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sekarang dilihat kembali jenis kalimat, ya. Jenis kalimat ini ada dua, ya, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Baik. Jumlah ismiyah ini, ya, fi'liyah itu berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu dalam bahasa Indonesia predikat, fa'il itu subjek. Misalkan ibu memasak nasi di dapur. Memasak adalah fi'il dan ibu adalah sebagai fa'il, objeknya. Paham tuh? Kemudian jenis kalimat jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah itu ada mubtada, isim ma'rifat, rafa, khobar, rafa bersama dengan mubtada. Sudah Ustaz Ferdi jelaskan kemarin. Kemudian berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Lahir al-amsil al-amasil al-atiyah wa farq bainahuma. Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan di antara keduanya. Oke. Ya, perhatikan anak-anak. Ini semuanya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ya. Ini diawali dengan al, ya. Ini al semua. Jadi ciri daripada isim atau kata benda itu dia selalu diawali dengan al, ya. Bisa, maksudnya bisa kemasukan al. Itu ciri daripada isim, kata benda. Yang kedua, ciri daripada isim atau kata benda itu, misalkan tidak ada al, boleh. Tetapi kalau tidak ada al, maka harokat akhir harus bertanwin. Misalkan al-madrasatu, oke, ada alnya, itu adalah al tersebut adalah tanda isim, ya. Kemudian alnya tidak ada, menjadi madrasatun, ya, menjadi madrasatun, tidak al-madrasatu, harus salah satu. Pemakainya harus salah satu. Makai al boleh, makai tanwin boleh, tidak boleh kedua-duanya. Artinya apa? Oke, Ustaz Ferdi jelaskan di sini. Kalau pakai al itu berarti benda tersebut sudah diketahui. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah the, ya. Misalkan saya mengatakan madrasatun wasi'atun. Nah, maksudnya sekolah, semua sekolahnya umum, masih umum. Nah, kalau ada kemasukan al, ya, kemasukan al, sekolahan itu ada kata itunya yang menjadikan kata benda itu lebih spesifik, ya, lebih kena gitu, ya. Oh, sekolah itu yang dimaksud. Nah, itu perbedaannya al dengan tanwin, ya, yang tidak ada al. Baik. Al-madrasatu, sekolahan itu wasi'atun. Jadi al-madrasatu di sini adalah sebagai mubtada, kata benda yang diterangkan. Kalau saya mengatakan al-madrasatu gitu saja, tentunya yang diajak bicara atau lawan bicara itu akan bingung. Kenapa dengan sekolah itu harus diterangkan? Oh, sekolah itu wasi'atun, dia itu luas. Baik, wasi'atun ini dikatakan isim karena dia menerima tanwin, wasi'atun. Tidak boleh
Ya, ingat khobar itu tidak boleh memakai al, ya, karena khobar tidak memakai al, maka harokatnya akhirnya itu harus menggunakan tanwin. Mubtada di dhammah, sedangkan khobar di dhammah juga, ya. Baik. At-thalibu, murid itu mujtahidun, ya. Ini yang diterangkan mubtada'nya muannas, maka khobarnya pun harus muannas. At-thalibu ini adalah mudzakkar, ya, maka yang menerangkan pun harus mudzakkar. Tidak boleh misalkan at-thalibu mujtahidatun, tidak boleh, karena yang diterangkan ini adalah mudzakkar, maka yang menerangkan pun harus mudzakkar. Fahim tuh anak-anak. Kemudian al-aslu, sekolahan itu nadhifun, sekolahan itu bersih, ya. Ini dhamma tanwin, ya, karena tidak ada al. Jadi khobar itu tidak boleh kalian tambahi al seperti al-fasli ini, tidak boleh, ya. Kemudian berikutnya at-talibani, lah ini agak sedikit rumit anak-anak, baik, tetapi tetap Ustadz Ferdi akan jelaskan maksud at-talibani ini. At-talibani itu artinya ini adalah isim kata benda, tetapi kata bendanya itu musanna. Kalau at-talib itu mufrad itu satu, siswanya itu satu, bendanya itu satu. Sedangkan at-talibani dengan ditambahi akhirannya alif dan nun, ya, alif dan nun itu menjadi musanna. Isim itu menjadi musanna atau kata benda yang menunjukkan benda itu dua. Paham dari sini anak-anak? Baik. Kalau mubtada'nya dari isim musanna, kata benda dua, maka khobarnya pun harus menyesuaikan, harus mudzakkar dan harus musanna. At-talibani, dua itu mujtahidani, kedua-duanya itu adalah rajin. Tidak boleh at-talibani mujtahidun, salah. Jadi khobar itu harus menyesuaikan. Pertama, kalau dia mudzakkar, khobarnya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Oke, paham? Yang kedua, secara jumlah, jika mubtada'nya jumlahnya dua, maka khobarnya harus berjumlah dua. Kalau mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, maka khobarnya harus musanna dan mudzakkar. Baik. Berikutnya al-hafilatu muzdahimatun, artinya bis itu sesak padat, ya. Al-hafilah muannas, maka khobarnya pun harus muannas. At-tullab ini jamak dari at-talib, talibun, talibani, at-tullabu, ya. Karena tadanya ini jamak mudzakkar, jamak itu menunjukkan lebih dari dua, mudzakkar itu adalah laki-laki, maka khobarnya pun, ya, maka khobarnya pun harus mudzakkar, jamak mudzakkar. Ini salah tulisannya, ya, yang betul adalah mujtahiduna, ini kurang dal, ya. At-tullabu mujtahiduna. Berikutnya, ya, al-ustadu. Nah, ini dikatakan jumlah ismiyah dulu. Karena apa? Karena yang di depan kalimat ini adalah isim atau kata benda. Guru itu. Nah, kecuali kalau yasrofu di depan itu beda lagi ceritanya anak-anak, ya. Guru itu yasrofu darsa. Guru itu menerangkan pelajaran. Khobarnya mana? Khobarnya ini ada dua, yaitu
yasrahud darsa ini adalah khobar. Fahim tuh? Ya. Berikutnya at-tilmizu yajlisu bihuduin. Murid itu, murid ini adalah mubtada, yajlisu khobar, bihuduin dengan tertib. Baik. Jamilu yaqra'ud darsa. Jamil ini nama orang ya. Jamil, kenapa dengan Jamil? Oh, dia sedang membaca pelajaran. Ini bukan jumlah fi'liyah ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena kalimat awalnya mubtada'nya itu adalah dari isim kata benda, bukan dari fi'il kata kerja. Ya, paham ya? Fatimatu taftahu. Di sini menggunakan tak dikarenakan Fatimah adalah dhamirnya dia. Fatimatu taftahul baba. Fatimah sedang membuka pintu. Huwa, dia laki-laki. Qaimun, itu berdiri. Khobarnya qaimun. Ya, kalau ini tadi khobarnya yang dua, yang darsa ini khobar, taftahud baba ini adalah khobar. Sedangkan sekarang huwa ini adalah mubtada dari isim domir munfasil. Munfasil ya. Domir kata ganti orang yang tidak bisa sambung berdiri sendiri, itu munfasil. Dia laki-laki. Kenapa diterangkan qaimun, berdiri? Nah, ini qaimun adalah khobar. Sedangkan amamal fasli adalah dzaraf makan kata keterangan tempat. Huwa yaqumu amamal fasli, dia yaqumu. Ya. Ini adalah isim fa'il. Bedanya ini isim fa'il, sedangkan yaqumu adalah fi'il mudhari. Tetapi fungsinya karena dia ini jatuh setelah mubtada, fi'il ini yaqumu amamal fasli ini adalah menjadi khobar. Ya. Kalau ini adalah khobar sampai sini, sedangkan khobar huwa yaqumu amal fasli adalah dari ya. Paham tuh? Muzammil syurtiyun. Ya, ini mubtadanya ada dua suku kata. Yang pertama, ammu itu artinya paman. Pamannya muzammil, gitu ya. Ini mudhof dan mudhof ilaih. Pamannya muzammil adalah seorang polisi. Ini khobar. Ammu muzammil mubtada, syurtiyun adalah khobar. Al-um, ibu itu, ini mubtada, ta'uddul futur, artinya mempersiapkan sarapan. Ini merupakan khobar. Baik anak-anak, saya kira penjelasan ini cukup jelas bagi kalian untuk mengetahui mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Ini isim semua karena ada alnya ya. Jangan lupa keterangan Ustadz Ferdi jangan hanya didengarkan ya. Kalian harus membawa buku catatan. Yang penting kalian catat dengan baik seperti tadi Ustadz jelaskan. Yang masuk pada isim kata benda adalah al ya. Yang mempunyai api bendanya itu sudah diketahui. Kalau tidak ada al maka harus ada tanwinnya. Nah seperti itu. Jadi isim itu harus tandanya dua. Kalau tidak keterima bisa dimasuki al, dan dua itu bisa dimasuki tanwin. Tetapi tidak boleh dua-duanya, harus salah satu saja. Berikutnya, oke. Hawil al-jumala al-fi'liyah al-atiyah ila jumlah ismiyah. Baik, ini kita kerjakan bersama saja ya. Rubama
kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu berarti ada fi'il kata kerja dan ada fa'il pelaku ya. Ke jumlah ismiyah. Baik. Tu'iddu ummi al-futuro. Nah, tu'iddu ini adalah fi'il. Ummi adalah fa'il, pelakunya. Ya. Ummi adalah fa'ilnya. Fi'ilnya adalah tu'iddu, diawali dengan huruf ta. Al-futuro. Ini adalah jumlah fi'liyah. Sekarang kalau kita ingin merubah jumlah fi'liyah ini ke jumlah ismiyah, hanya kita balik saja ya khobarnya. Jadi ummi ini kita letakkan di depan. Ummi ta'uddu al-futuro. Ya. Baik. Berikutnya asilu, artinya saya sampai ke sekolah pada jam 7. Ini adalah jumlah fi'aliyah. Kita jadikan menjadi jumlah ismiyah. Berarti bagaimana? Kita tambahin ana di depannya. Ana, saya, asilu al-madrasata fisa'ati sabi'ati. Ini nanti tolong jawabannya ini nanti kalian catat di buku tulis.